Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLTS atau panel surya atau bisa juga kita sebut dengan modul surya bisa menjadi energi dan investasi masa depan yang pas karena hemat dan juga ramah lingkungan. Panel surya bekerja menangkap sinar matahari, tapi kotoran, debu maupun bayangan bisa memengaruhi kinerja dari efisiensinya. Dan di video kali ini kami akan memberitahu kalian bagaimana sih cara pengoperasian dan pembersihan PLTS dengan baik dan benar agar kinerja PLTS tidak menurun dan selalu maksimal. Oke, jadi alat pelindung diri yang kita gunakan dalam pengoperasian dan pemeliharaan PLTS atau panel surya. Yang pertama, kita memakai helm safety. Yang kedua, ada sarung tangan safety. Yang ketiga, ada kacamata safety. Yang keempat, ada wire pack. Kelima, ada rompi safety. Dan yang terakhir, ada sepatu safety. Selanjutnya, kita juga harus mengecek pantauan beberapa arus, tegangan, serta suhu pada kinerja PLTS. Berikut adalah beberapa alat yang kita bisa gunakan dalam pengoperasian PLTS tersebut. Yang pertama, ini adalah clockmeter atau yang bisa kita sering sebut sebagai dengan tang ampere. Ini berfungsi sebagai pengecekan arus tegangan pada panel surya tanpa harus memotong kabel. Lalu, yang kedua, ini adalah multimeter. Alat ini berfungsi untuk mengecek tegangan arus pada panel surya dengan menghubungkan probe yang positif ke positif, lalu dengan probe yang negatif ke yang negatif. Bisa kita lihat yang probe merah ini adalah arus dari positif, sedangkan yang probe hitam ini adalah arus dari negatif. Lalu yang ketiga ada solar power meter. Alat ini berfungsi untuk mengecek suhu dari pantauan matahari melalui panel surya. Dan yang terakhir ada alat ini yang bernama termografi kamera. Alat ini berfungsi sama seperti ini, namun bedanya yang ini mengecek suhu dengan panel surya melalui thermal dengan energi inframerah. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari pemeliharaan panel surya atau modul surya. Kita memerlukan 3 bahan. Yang pertama ada kunci pas sesuai dengan ukuran si penyangga modul suryanya. Yang kedua kita memerlukan WD atau ini pelumas karatan. Dan yang terakhir kita memerlukan kain halus untuk si pelumasnya. Yang pertama kita cek adalah bagian penyangga dari panel suryanya sendiri. Bagian penyangga ini adalah fondasi awal, jadi kita harus cek apakah dia masih bisa kokoh atau tidak. Yang kedua kita cek di bagian baut-bautnya, apakah terjadi karatan atau tidak. Kalau terjadi karatan, kita gunakan WD atau pelumas karatan. Karena di sini masih terbilang cukup bagus, jadi kita langsung kencangkan saja. Kita menggunakan kunci pas 10 untuk yang bagian bawah. Untuk yang bagian atas kita memakai kunci pas 12. Kita mulai dari yang bawah. Kita lakukan pengencangan pada penyangga panelnya. Belahnya jangan lupa lakukan secara merata. Sudah, coba lanjut ke bagian atas.
selanjutnya, sebelum kita melakukan pembersihan pada panel, kita cek dulu suhu pada panel ini menggunakan solar power meter. Tekan, hold. Ini ada di angka 252,0. Setelah kita menggunakan solar power meter untuk pengecekan suhu, kita juga mengecek suhu dari panel ini menggunakan tomografi kamera. Kita cek kalau suhunya normal. Kalau sudah dicek dan suhunya normal, kita lanjut ke pembersihan. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut kepada pembersihan panel surya atau modul surya. Untuk tata caranya sendiri, kita memakai kain halus, tidak kasar, dan kita menggunakan air keran dan tidak menggunakan deterjen. Kita langsung lap secara merata ke panel surya. Tempat kecepatnya berubah dan mengurangi. Untuk pembersihan panel ini kita lakukan pada sore hari atau pagi hari karena memang lebih efektif pada saat itu. Pada bagian kali ini kita juga harus memantau kinerja arus, tegangan, serta suhu pada PLTS. Sebelum kita memulai pengecekan arus serta tegangan, alangkah baiknya kita memeriksa suhu pada panel surya. Yang pertama, kita gunakan alat ini yang bernama solar power meter. Lalu kita dekatkan alat ini ke panel surya serta kita arahkan sedikit ke arah matahari. Bisa dilihat tegangan yang dihasilkan yaitu sekitar 447,0. Selanjutnya kita juga bisa mengecek suhu pada panel surya menggunakan ini. Ini lebih simpel. Ini menggunakan energi inframerah atau thermal. Bisa dipastikan ini lebih akurat dan ini lebih simpel. Setelah pengecekan suhu pada PLTS, kita juga bisa langsung mengecek kinerja arus tegangan pada panel surya. Bisa kita lihat, kita putar sensor ini ke 60 ampere volt DC. Lalu kita masukkan probe yang negatif ini sini. Kita sambungkan yang probe positif. Lalu kita hold. Bisa dilihat tegangan yang dihasilkan yaitu sekitar 5,39 ampere volt. Kita juga bisa mengecek arus tegangan pada panel surya menggunakan multimeter ini. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu memutar selektor ini ke 60 volt DC. Lalu kita sambungkan probe yang positif dengan yang positif, atau kita bisa lihat yang warna merah itu positif, sedangkan yang warna hitam itu negatif. Kita sambungkan. Yang negatif juga. Lalu kita hold. Bisa dilihat tegangan yang dihasilkan yaitu sekitar 20,06 volt DC. Selain kita harus merawat bagian luar dari panel dengan cara yaitu mengelap dan hal-hal lainnya, kita juga harus tahu cara pengoperasian dari panel surya ke baterai menggunakan alat ini. Alat ini bernama Solar Charge Controller atau disingkat juga SCC. Alat ini berfungsi untuk mengontrol arus listrik yang berasal dari panel surya ke baterai agar tidak ada yang namanya pengecasan baterai berlebih atau disebut juga overcharging. Dan alat ini juga dapat mencegah pengosongan baterai berlebih atau disebut juga over discharging. Alat ini berfungsi untuk mencegah hal-hal lain yang dapat merusak komponen-komponen di baterai. Selanjutnya kita harus mengecek bagian dari box panel. Isi dari box panel ini terdapat rangkaian dan beberapa alat. Yang seperti satu contohnya yaitu SPD. SPD ini singkatan dari Surge Protect Device yang berfungsi untuk melindungi rangkaian dari sambaran petir.
Dan yang kedua ada MCB atau disebut juga miniatur circuit breaker yang berfungsi untuk melindungi rangkaian dari yang namanya short circuit atau disebut juga dalam bahasa Indonesia hubung singkat. Dan yang ketiga ada pushbar. Pushbar ini berfungsi untuk mengalirkan energi listrik ke beberapa rangkaian. Dan yang terakhir ada yang namanya rel MCB yang berfungsi untuk agar rangkaian terlihat rapi dan gampang dioperasikan. Panel box juga harus dibersihkan secara teratur, yaitu 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Nah, setelah kita melihat video di atas, kita jadi tahu nih gimana sih cara pemeliharaan PLTS. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan lagi yaitu seperti pemeriksaan harian visual terhadap inverter dan koneksi kabel. Memastikan sistem monitoring berfungsi dengan normal. Cek nilai output daya harian dan bandingkan di hari-hari sebelumnya. Pastikan tidak ada bayangan yang menghalangi panel dan catat parameter seperti daya arus dan tegangan. Simpan data histori sebelumnya untuk evaluasi yang akan mendatang. Dan yang terakhir, jangan lupa memakai APD saat melaksanakan pemeriksaan di ketinggian.